Ya pemirsa, untuk membahas lebih jauh bentuk-bentuk dugaan kecurangan dan manipulasi yang terjadi dalam proses penghitungan suara, serta dugaan pengalihan suara, kita sudah terhubung dengan pengamat politik, ada Mas Adi Prayitno dan Kang Ferry Kurnia, Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo. Halo, selamat pagi. Kang Ferry, Mas Adi Pray. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke. Kabar baik ya? Tadi selamat pagi. Baik. Baik. Kita ke Kang Ferry dulu kali ya. Kang Ferry, ini kan Perindo menjadi salah satu partai dari 3 partai tadi yang disebutkan bahwa ada suara hilang dari caleg-calegnya. Ribuan suara bahkan Ribuan suara. Bahkan ini klarifikasi, konfirmasi dari DPP bagaimana, Kang? Iya, tentunya sekarang kita sedang proses pengumpulan data. Dari data-data C-hasil ke data-data yang direkap melalui PPK. Kita konfirmasi termasuk data-data yang memang melalui Sirekap yang ada. Kang Ferry, yang terkonfirmasi misalnya. Ya silakan dilanjutkan. Halo? Kang. Silakan dilanjutkan, Kang. Ya, ada beberapa caleg yang terkonfirmasi misalnya dari 69 per tanggal 22 Februari itu 10.957. Jadi ada selisih sekitar 6.112 suara yang memang itu hilang seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu kita terus coba telusuri, termasuk misalnya beberapa caleg yang lain, misalnya ada sekitar 7.374 menjadi 1.604. Dan banyak juga hal-hal yang memang kita temukan di dalam Sirekap, dan kita terus konfirmasi dengan data-data yang memang ada di C-hasil dan juga data-data yang sekarang sedang dalam proses rekapitulasi di tingkat PPK. Ini yang memang menjadi poin penting yang harus coba kita kritisi dan harus kita coba cermati secara serius, karena ini adalah pergerakan suara, ini adalah suara rakyat, yang kita berharap tadinya bahwa Sirekap itu kan setidaknya ada 3 tujuan. Pertama adalah rekam data, yang kedua adalah informasi cepat kepada publik, sehingga publik bisa mendapatkan informasi secepat-cepatnya. Dan yang ketiga adalah, yang paling penting adalah bagaimana memotong mata rantai manipulasi yang terjadi ketika terjadi proses rekapitulasi secara berjenjang dari mulai tingkat PPK sampai tingkat nasional. Dengan adanya Sirekap, ini sebagai bagian dari alat bantu untuk memotong mata rantai, sehingga publik terinformasikan dengan jelas bagaimana hasil-hasil yang memang ada. Tapi ternyata memang sampai saat ini Sirekap belum optimal untuk melakukan upaya-upaya 3 fungsi tersebut. Mungkin konteks rekam data ya bisa jadi menjadi bagian rekam data yang nanti untuk 2029 keperluannya penting. Tapi yang pasti informasi cepat dan juga terkait dengan bagaimana memotong mata rantai manipulasi secara berjenjang ini ternyata memang tidak optimal terlaksana aktivitas yang memang dilakukan oleh Sirekap. Nah, oleh karena itu saya sih berharap bahwa proses Sirekap ini ya dihentikan terlebih dahulu untuk memperbaiki sistem dan juga untuk menegaskan bahwa hasil itu sesuai dengan hasil plano yang memang ada. Jangan sampai nanti yang diunggah itu problem. Yang lainnya adalah jangan sampai terjadi pergeseran suara. Ini yang memang nanti muncul angka-angka yang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara real yang memang terjadi pada waktu proses rekap yang ada. Ini yang harus kita lakukan. Oleh karena itu ya saya sih berharap bahwa ini dihentikan atau setidaknya dilakukan proses audit yang memang ada dalam konteks Sirekap itu sendiri. Tapi dugaan bahwa ada pengalihan suara, penggelembungan suara dari suara yang dimiliki oleh caleg Partai Perindo ke partai lain itu sudah terindikasi oleh partai, begitu ya, Kang? Iya, kita terus cermati ya terkait dengan soal seperti ini. Tadi ada pergerakan-pergerakan suara, kita coba cermati dengan partai lain tentunya. Partai mana yang memang berubah secara signifikan dari data-data yang memang kita punyai seperti itu. Tadi yang saya kasih contoh hal yang memang terkait dengan pergeseran atau pengurangan suara itu juga muncul. Nah, nanti kita akan lihat partai mana yang memang terdampak atau mendapatkan untung dari proses-proses seperti ini kayak gitu. Akhirnya menjadi pertanyaan, ini suara-suara yang hilang dialihkan kemana begitu ya? Lalu Mas Adi, ini bagaimana tanggapan Anda mengenai juga banyaknya dugaan ada Partai Perindo, Partai Gelora dan juga Partai Umat yang dilihat adanya indikasi penghilangan suara dan juga pengalihan suara begitu. Apakah ini juga karena dikatakan beberapa pengamat bahwa karena partai-partai ini tidak
tidak lolos ambang batas parlemen begitu Bang. Akhirnya suaranya bisa dialihkan. Ya saya kira memang secara prinsip haram hukumnya itu mengalihkan suara-suara partai manapun ke suara partai yang lain. Jadi itu adalah sebagai salah satu bentuk kejahatan demokrasi. Oleh karena itu, jadi penghitungan suara secara manual dan berjenjang itu memang harus dikawal. Tak boleh ada partai politik tertentu yang mengalihkan, apalagi mencuri suara-suara partai, sekalipun itu tidak lolos parlemen. Ingat loh, itu suara rakyat. Sekalipun nggak lolos ke parlemen, itu bukan berarti boleh untuk dialihkan kepada partai yang lain yang berusaha untuk lolos parlemen. Oleh karena itu, kalau partai yang nggak lolos dan berusaha untuk lolos dengan cara nyolong ataupun mencuri suara partai yang lain, tentu yang jadi adalah anggota dewan bodong nanti, anggota dewan yang abal-abal, anggota dewan yang tidak mendapatkan legitimasi langsung dari rakyat. Oleh karena itu bagi saya ini prinsip dalam demokrasi. Demokrasi bagi saya bukan hanya soal kalah dan menang, bukan hanya soal siapa yang lolos parlemen dan tidak lolos ke parlemen, tapi yang paling prinsip suara rakyat jangan dikebiri, suara rakyat jangan dicuri, suara rakyat itu jangan dialihkan karena tidak sesuai dengan pilihan politik mereka. Kan bisa sebagai contoh. Misalnya ada sekitar 5 juta orang yang memilih Perindo, tapi tiba-tiba suaranya dialihkan ke partai yang lain. Artinya rakyat yang mengamanatkan kepada Perindo, tapi karena dialihkan kepada yang lain, itu kan tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Itu yang saya selalu prinsip. Mas Adi Pray, yang kedua, siapa? soal Serkap ya. Saya selalu dari dulu mengatakan stop penggunaan Serkap sampai sistem ini kemudian bisa dievaluasi dan berjalan dengan maksimal. Karena dalam banyak hal ini kan menimbulkan kegaduhan dan banyak partai politik dan bahkan caleg itu yang dirugikan dalam Serkap ini. Oleh karena itu, saya juga selalu mendesak untuk melakukan uji forensik ataupun audit forensik terkait dengan sistem ini. Sekalipun ini bukan hasil resmi, mestinya KPU hati-hati menggunakan karena publik melihat soal perolehan suara fluktuatif naik dan turunnya, lolos tidaknya partai caleg itu juga menggunakan Sirekap. Oleh karena itu bagi saya adalah sesuatu yang tak bisa ditawar. Siapapun yang punya kewenangan, siapapun yang punya kemewahan untuk melakukan ini semua, itu haram untuk mengalihkan apalagi mencuri suara-suara rakyat. Jadi KPU mestinya hati-hati di sisa penghitungan kita itu, jangan sampai ada lagi dugaan-dugaan apalagi nyata-nyata membiarkan proses kecurangan ini terjadi. Karena nanti akan kelihatan partai mana yang berkurang dan partai mana yang akan naik signifikan. Karena aliran datanya akan mengalir kepada mereka yang saat ini kemudian lemah, tapi kemudian tiba-tiba dia kuat secara signifikan. Ini adalah dugaan-dugaan manipulasi yang seringkali terulang dalam setiap pemilu. Janganlah pemilu 2024 ini dinodai oleh semakin buruknya ya, oleh mekanisme proses pemilihan dan oleh penyelenggara yang memang tidak kredibel. Harus diakui teman-teman KPU ini kan kinerjanya disorot oleh publik. Tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu itu sangat rendah. Jangan ditambah dengan proses penghitungan melalui aplikasi namanya Sirekap yang justru ini bisa mengebiri dan mengibuli ya pilihan-pilihan politik rakyat. Saya kira di situ konteksnya. Kalau Anda teman-teman penyelenggara tidak takut kepada manusia karena Anda melakukan kecurangan, tapi ingatlah di akhirat nanti Anda akan diaudit sama Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Anda itu telah melakukan kecurangan. Nanti dikubur, nanti Kang Ferry, para penyelenggara yang akan ditanya, bukan lagi siapa Tuhanmu, bukan lagi siapa nabimu. Waktu 2024, kau manipulasi Sirekap ya, kau nyolong partai politik yang lain untuk memenangkan yang lain. Itu ingat itu, akan dihisab di akhirat nanti. Oke, Kang Ferry, ini kalau bicara soal tadi juga Mas Adi Pray menyinggung harus adanya dilakukan audit digital forensik gitu. Sejauh mana kemudian Partai Perindo ini dari salah satu dari 3 partai tadi yang disebutkan ini mendorong agar audit digital forensik ini segera dilakukan begitu, sehingga mungkin tadi catatan hitam terkait dengan suara yang hilang dari caleg-caleg yang mungkin seharusnya bisa lolos gitu kan, lalu dialihkan suaranya ini bisa bisa terbukti lah gitu ya. Iya, saya pikir tadi adalah satu usulan yang saya pikir sangat simpatik sekali, dan ya itu yang memang harus dilakukan di dalam aktivitas proses penyelenggaraan yang memang menggunakan teknologi, dan itu setidaknya harus diaudit tidak hanya oleh lembaga yang memang resmi, tapi oleh lembaga independen, sehingga masyarakat akan melihat bahwa proses-proses yang memang dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu betul-betul kredibel. Kan kita ingin
proses pemilu itu betul-betul berintegritas. Ya siapapun yang menang lah, siapapun yang menang, siapapun yang kalah, itu kan itulah proses yang memang dilakukan dalam konteks daulat rakyat, proses demokrasi yang memang ada. Tapi ketika itu dilakukan dengan upaya-upaya yang memang itu ditengarai muncul kecurangan, manipulasi, saya pikir ini sudah tidak fair. Ini yang memang juga penting untuk kita coba upayakan ke depannya seperti itu. Nah, saya sih melihat bahwa itu yang memang harus betul-betul penting dilakukan saat ini, sembari kita melakukan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan yang ada, sehingga publik ini tidak dilihatkan pada proses-proses yang betul-betul dipersangkakan sebagai bagian dari manipulasi yang ada dalam konteks pemilu. Tadi catatan dari Mas Adi ya sangat penting sekali untuk kita cermati. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pergeseran apapun suara, saya pikir ini yang betul-betul sangat mencederai proses demokrasi yang memang ada, kan seperti itu. Karena kita ya harus mengawal suara rakyat. Sekecil apapun suara rakyat, satu suara pun suara rakyat itu adalah suara rakyat yang memang harus kita kawal secara serius kayak gitu. Jadi ketika misalnya satu suara berpindah kepada yang lain, dan itu kepindahannya dalam konteks proses yang memang tidak sesuai, dan itu terjadi unsur-unsur manipulasi, saya pikir ini akan mencederai proses demokrasi yang ada. Jadi ini yang saya pikir kehirauan kita semua di dalam aktivitas yang ada, termasuk kami dari Partai Perindo ya juga terus mengupayakan bahwa jangan sampai misalnya hasil yang memang kita dapat, suara usaha yang kita dapat, dan itu juga sudah menjadi bagian yang dilakukan oleh masyarakat kepada Partai Perindo, ya itu tercederai karena proses-proses tadi kayak gitu. Oke, itu yang ada memang menjadi upaya poin penting. apa ya Kang Ferry? Upaya kolektif mungkin yang dilakukan oleh Partai Perindo dengan Partai Umat dan Partai Gelora ya, yang kemudian ini yang diduga ya dalam tanda kutip bahwa suaranya ini bergeser. Ada nggak upaya-upaya tersebut yang dilakukan untuk mengawal proses peralihan penghitungan dan itu? juga Ya, saya pikir seluruh partai kan sekarang dalam proses mengawal. Saya yakin sekelas PDIP pun termasuk Golkar gitu kan, yang ini sekarang lagi balap-balapan untuk menuju puncak pimpinan parlemen yang ada, ini sekarang sedang balap-balapan kayak gitu. Dan saya yakin ini suara itu betul-betul dikawal. Termasuk kami juga sekarang sedang mengawal suara-suara masyarakat yang ada, termasuk juga partai-partai lain. Jadi ya kita ingin melihat genuisitas dari suara rakyat yang memang itu diberikan kepada Partai Perindo seperti itu, dan atau kepada partai-partai yang lain seperti itu. Itu yang memang betul-betul harus serius kita coba kawal supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang memang terdistorsi. Apalagi kalau misalnya ada persangkaan manipulasi dan hal-hal yang memang mencederai proses demokrasi. Ini yang saya pikir penting. Sudah saatnya lah kita hentikan gonjang-ganjing yang sekarang sedang muncul, baik itu di penyelenggara atau dalam konteks politik yang memang sekarang ada. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana betul-betul mengawal suara rakyat, memuliakan suara rakyat, berapapun hasilnya itu nanti itulah jadinya seperti itu yang nanti akan dikonversi menjadi kursi. Itu yang saya pikir yang memang harus kita lakukan. Betul sekali. Dan ini juga akhirnya KPU, Bawaslu juga menjadi sorotan ya kinerjanya supaya bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat kembali nih untuk pemerintahan yang ada dan berjalan yang ke depannya. Lalu Mas Adi mau bertanya, kami juga terakhir ini mungkin ya, Anda melihatnya bagaimana mengenai penghitungan suara berjenjang? Apakah Anda melihat ini menjadi suatu celah untuk terjadinya kecurangan dalam penghitungan suara? Ya, saya kira memang masih ada upaya-upaya partai politik tertentu yang memang kita tahu misalnya dia tidak akan lolos tapi berupaya untuk lolos. Salah satunya adalah mencoba untuk mengalihkan partai-partai politik yang dinyatakan tidak lolos. Ini yang menurut saya perlu memang dikawal. Jadi sekalipun partai politik itu dinyatakan tidak lolos ke parlemen, bukan berarti suaranya itu dibiarkan. Apalagi misalnya itu dimanipulasi untuk dialihkan kepada partai tersebut untuk lolos kan. Pada level partai yang sudah lolos ke parlemen, betul kata Kang Ferry, ini kan juga sedang berupaya supaya perolehan mereka ini naik secara signifikan. Ya caranya adalah memigrasi, memindahkan perolehan partai politik yang lain ke partai dirinya. Inilah yang saya kira memang teman-teman KPU, penyelenggara itu harus hati-hati betul. Karena ini menyangkut suara rakyat, ini masalah mandat, ini masalah bagaimana mereka bertanggung jawab kepada seluruh rakyat Indonesia. Bahwa
Suara rakyat sekalipun itu satu suara itu jangan pernah dimanipulasi, jangan pernah dialihkan untuk sesuatu yang memang bukan sesuai dengan mandat dan keinginan rakyat. Jadi bagi saya jangan pernah jadikan Serekap itu justru membuat suasana politik kita ini nggak nyaman. Karena ini kan menyangkut soal legitimasi politik, ini menyangkut soal legitimasi siapa yang akan menang dalam pemilu nanti, baik pilpres ataupun pileg. Jadi ini soal komitmen bagaimana menjaga demokrasi, menjaga kualitas pemilu kita, supaya tak ada lagi upaya-upaya yang sebenarnya dalam tanda kutip ya, memaksakan diri dan mengintervensi untuk memenangkan dan meloloskan partai politik tertentu. Baik. Walaupun partai politik itu nggak lolos ke parlemen, walaupun partai itu jelas perolehannya di bawah 4%, bukan berarti suaranya berhak untuk dialihkan kepada partai yang lain. Haram hukumnya, itu tidak boleh, menyalahi demokrasi, dan yang jelas itu bertentangan dengan kehendak Tuhan, di mana Tuhan itu berharap semua jangan sampai nanti ditanya ya Mas Adi Pray pada saat di akhir. Oke Mas Adi Pray, Kang Ferry, waktu kita sayang sekali sudah habis. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini memang dibutuhkan komitmen ya dari seluruh penyelenggara pemilu untuk mewujudkan asas pemilu kita langsung umum bebas rahasia. Udah tinggal jujur dan adilnya ini nih ditekankan. Perjuangkan bersama begitu ya. Perjuangkan bersama-sama. Baik, terima kasih Mas Adi Prayitno dan juga sebelumnya ada Kang Ferry Kurnia. Terima kasih atas pagi hari ini, informasinya begitu luar biasa. Salam sehat, selamat pagi, selamat beraktivitas. Ya.